Setelah mereka mendapatkan poin menghadapi Timur Leste, maka kalkulasinya ketika menghadapi Indonesia adalah bagaimana mereka tidak menelan kekalahan. Imbang menurut saya sudah menurut Myanmar bisa dikatakan sebagai sebuah kemenangan. Tinggal mereka berhitung ketika menghadapi tuan rumah Kamboja dan saat menghadapi Filipina. Karena kunci tertinggi untuk di grup A ini adalah Indonesia. Kembali Indonesia, kita lihat Ferrari Dewangga menjemput bola. Dewangga adalah pemain yang sangat serba bisa. Ada 3 posisi yang bisa dijalani oleh Dewangga. Rizky Ridho, ada Ferrari. Di pertandingan kali ini sepertinya Dewangga diharapkan dengan kemampuan kaki kirinya ya untuk bisa melakukan kemudian akurasi passing dia juga cukup bagus tadi dalam beberapa kesempatan ketika dia mendapatkan bola dan bisa memindahkan bola ke sisi kanan atau kemudian ke sisi kiri. Situasi atau kemudian kemampuan yang sepertinya tidak terlihat ketika Ananda Rehan berada di sana. Ananda lebih murni sebagai penjegal pemain lawan tetapi tidak kemudian memiliki kemampuan dari sisi mendistribusikan bola dengan baik. Sangat baik tadi Masio Ferdinand ke kiri. Ada Arhan Pratama mengurung Indonesia pertahanan dari Myanmar. Tampaknya Myanmar benar-benar sangat menunggu apa yang dilakukan para pemain Indonesia, sangat leluasa para pemain Indonesia. Nampaknya salah pengertian tadi, ragu apakah memberikan umpan ke Ferrari atau ke Arhan Pratama. Iya, dan Ferrari juga merasa tidak diberikan umpan sehingga dia membiarkan bola. Ini sama. Bagaimana Indra Safri pun sangat kecewa. Betul, kenapa ya? Tidak sama sekali. Karena ini adalah sesuatu yang elementer. Ketika menguasai bola, kemudian justru kehilangan bola yang tidak ada pressure sama sekali dari lawan. Ini yang tidak boleh terjadi, Bung Maruf. Betul. Karena itu peluang yang sangat baik untuk melakukan tekanan. Kemarin kita melihat ketika Marcelino bersama dengan Ananda ya. Marcelino mendapatkan bola, dibalikan kepada Ananda. Ananda tidak siap untuk melihat bola sehingga kehilangan bola. Kembali Indonesia, mudah saja tadi untuk melakukan tekanan coba dilakukan oleh Myanmar karena memang sangat-sangat tidak terarah dan tidak terskema dengan baik tadi dari Ye Yin Pyo. Rizky Ridho kapten ke-11 yang kini bermain buat Persija Jakarta sangat cepat. Masih Bagas. Sangat baik. Kembali kita lihat Fajar Fatur Rahman gagal tadi kena diblok oleh pemain dari Myanmar. Dan malah penampilan Fajar Fatur Rahman di awal-awal ini lebih baik dibanding James Kelly Stroyer kemarin itu. Iya, Stroyer sebenarnya diawalkan dengan diharapkan dengan kecepatan yang dimiliki ya, tapi ternyata dalam beberapa scene dia tidak terlalu maksimal. Sementara di sini ada pergantian posisi karena kemudian Fajar Fatur Rahman bermain agak lebih ke dalam ya, tidak murni sebagai pemain sayap. Witan Sulaiman, tendangan penjuru lakukan sudah. Pendek datangnya tadi Witan. Fajar Fatur Rahman kuasai bola. Angkat langsung berbahaya. Hampir saja diserobot tadi oleh Sananta. Ferdinand shooting dan gol. Alhamdulillah. Sujud syukur Indra Safri Bima Sakti menandakan kemenangan Indonesia atau unggul sementara Indonesia 1-0 atas Myanmar. Sebuah gol yang sangat cantik, tendangan voli dari Marcelino Ferdinand. Sebuah gol yang benar-benar sangat cantik, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kualitas dengan sangat tenang mendapatkan pengawalan tapi melakukan tembakan setengah voli. Kita lihat pemain yang sangat muda, pemain yang kemudian selalu mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia. Gol pertama ketika Indonesia mengalahkan Filipina. Gol pertama ketika Indonesia sekarang unggul 1-0 menghadapi Myanmar. Kualitas, kelas, dan kemudian menjadi bukti bagaimana Marcelino adalah masa depan dari Indonesia, masa depan dari Garuda. Ya, 4 gol sudah sangat terarah membuat bagaimana tembakan dari Marcelino gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Pio Pio Tu tadi. Ferrari dan Arhan Pratama ke belakang. Arhan kembali kepada Muhammad Ferrari. Dewangga, Witan Sulaiman, Dewangga kembali. Arhan sangat cantik mengangkat bola kepada Witan Sulaiman. Masih Arhan, namun
gagal kita lihat karena dikawal dengan sangat ketat oleh Ente Taung. Inilah Ente Taung. Ente Taung dipaksa untuk lebih banyak bertahan ya. Berbeda ketika menghadapi Timur Leste, dia sangat eksplosif, sangat berbahaya, sering melakukan overlapping atau kemudian menekan pertahanan dari Timur Leste. Tapi sekarang bagaimana caranya dia untuk bisa membatasi pergerakan dari Arhan, dan itu berarti dia harus lebih berfokus secara bertahan. Ente Taung memiliki performa yang cukup baik juga di Selangor, Bung Maruf. Betul. Dan dia menjadi satu pemain yang bermain di luar dari Liga Myanmar ya. Arhan pertama tadi jauh sekali lempar ke dalam, Marcelo Ferdinand sundul ke dalam. Oh, terlepas tadi. Fajar Fatur Rahman. Peluang yang sangat terbuka, tapi refleks yang sangat baik tadi dari penjaga gawang Pio Tu. Penjaga gawang juga bermain di SEA Games 2021 di Vietnam, menggagalkan tadi peluang yang dapat oleh Fajar Fatur Rahman, Bung Maruf. Ya, ini adalah bagaimana kualitas dari Fajar Fatur Rahman ya. Refleks tembakannya dari bola rebound selalu merepotkan dan selalu memaksa penjaga gawang dari Myanmar bekerja ekstra keras. Witan Sulaiman, tendangan penjuru sangat berbahaya. Oh, gagal. Taufani shooting kembali, mudah saja buat penjaga gawang Pio Tu dari Myanmar. Untuk di 20 menit awal ini tentu saja lebih baik dibanding 20 menit awal saat menghadapi Filipina, Bu Maruf. Iya, dan menurut saya juga selain karena sudah ada mulai kayak kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh para pemain setelah mendapatkan kemenangan 3-0 menghadapi Filipina, lebih juga cara bertahan dari pemain-pemain Myanmar dibandingkan dengan pemain Filipina. Myanmar ini bertahan terlalu dalam. Oh, sangat baik Witan Sulaiman, shooting Witan. Oh, gagal Witan. Dah sudah sangat baik tadi akselerasi dia yang menusuk langsung ke kotak penalti dari Myanmar. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Iya, 2 kali lipatan dia berusaha untuk melewati satu pemain lagi sebelum melakukan tembakan. Tapi memang ada kesan bahwa Witan lebih enak mungkin kalau dia memberikan bola kepada Ramadan Sananta ya. Karena mungkin Sananta dalam situasi kosong. Mungkin agak tertutup sedikit, Bung Maruf. Karena ada 2 pemain pada di posisi itu ya. Cover atau memblok dari Witan Sulaiman untuk melakukan shooting. Sayang tadi sebuah akselerasi yang sudah cukup baik. Nampaknya intake break atau pulling break dilakukan. Apakah belum, Bung Maruf? Oh, belum. Ini menunggu treatment. Tapi sepertinya memang sudah menit ke-20 kok, 23. Oh, belum, Bung Maruf. Trouble ya. Karena memang sangat panas cuaca di Kamboja, khususnya di Asia Tenggara ya, di Laos, Vietnam, dan juga Thailand, termasuk Kamboja tentunya. Kamboja tadi 37 ya, 37 rasa 40. Rasa 40. Itu kalau 40 rasa berapa? Ini seperti waktu kualifikasi Piala Asia di Kuwait. Iya, panas ya. Mungkin itu levelnya udah mulai ini ya, level pedasnya level tinggi. Kembali Indonesia. Marcelo Ferdinand, pelanggaran tapi dilakukan oleh Marcelino. Yang sudah mencetak gol buat klubnya di Belgia. Tentu saja prestasi yang sangat baik, Bung Maruf. Betul. Salah satu pemainnya yang kalau dilihat dari media sosial klubnya juga cukup ini ya, cukup dia bisa bergaul dengan pemain-pemain yang lain ya. Dia diminta supporter untuk menyanyikan lagu supporter mereka, kemudian juga ketika di ruang ganti juga diminta untuk menyanyi dan naik ke atas meja. Jadi saya pikir ini menjadi bukti bahwa Marcelino sudah mulai diterima secara penuh dan dia bisa menyatu dengan para pemain. Ferrari tadi ke depan kepada Witan, kembali kepada Ferrari. Masih cukup tenang para pemain Indonesia, cukup rileks menghadapi Myanmar. Sangat baik tadi pergerakan dari Rizky Ridho, Dewangga. Entah siapa yang akan diberikan bola tadi oleh Dewangga. Sangat jauh dari posisi pemain Indonesia yang terdekat tadi. Bagas tadi sepertinya dalam posisi itu ya di sisi kanan, tapi memang Bagas masih agak setengah, jadi terlalu jauh memang dari umpan yang dilakukan oleh Dewangga. Oh, putus di kepala Dewangga, kini ada Bagas. Masih Bagas. Sangat baik Bagas, namun gagal melatih Okarnaing. Swantet, Yayin Pyo, Ferrari,
Oh, sangat baik Bagas. Marcelino Ferdinand masih sudah sangat cepat Marcelino. Mau pada sangat baik. Apakah terkejar? Oh, terkejar sangat baik. Witan Sulaiman. Oh, kartu merah kah? Apakah kartu kuning? Kartu kuning seperti itu. Sangat disengaja Bung Maruf. Betul. Yang posisi dia sudah kehilangan, sudah kehilangan keseimbangan, kehilangan posisi, dan kemudian Witan Sulaiman yang mendapatkan bola ya. Kita lihat belum keluar. Belum keluar. 100%. Oh, jelas sekali ya. Jelas sekali kartu kuning, harus ada kartu ini. Oh, dibiarkan saja. Oh, kartu kuning jelas. Karena itu advantage untuk Witan Sulaiman, advantage untuk Indonesia terutama ya. Tadi bagaimana memang kelas dari Marcelino ya ketika memberikan umpan terobosan sangat baik, sangat smart sekali, dan memang posisinya sangat cair ya Marcelino ya, tidak statis. Agak diberi kebebasan sedikit oleh pelatih Indra Safri. Dia bisa bergerak kemanapun ya, dan itu yang membuat pemain lawan juga sebenarnya sulit mendeteksi posisi dari seorang Marcelino. Ini mirip ketika awal-awal babak kedua ketika menghadapi Timor Leste, di mana Marcelino lebih diberikan peran yang leluasa, free roll dia. Sintanaung, Yayan Pio terus mengawal dengan ketat pergerakan para pemain Indonesia. Rizkydo nampaknya mendapatkan kawalan dari Sintanaung. Suantan juga berada di kotak penalti. Lakukan sudah Marcelino. Oh, ditepis tadi oleh penjaga gawang pihak Piatu. Ada Tovani kini memutar bola ke belakang, kembali Tovani ke belakang langsung kepada penjaga gawang Hernando Ari, dan pemain Myanmar pun tidak berani untuk maju terus Bung Maruf. Iya, tidak berani melakukan pressure ya, padahal tinggal menekan penjaga gawang. Gagal tadi Marcelino Ferdinand. Sangat confident para pemain Indonesia, lebih percaya diri. Tovani berputar ke belakang, kembali kepada Bagas, Dewangga, Ferrari, Rizkydo, kapten kesebelasan, langsung ke depan. Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama, balik kepada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Cantik sekali Marcelino. Oh, penalti tadi dilakukan oleh Sintanaung di area kotak penalti. Dan Indonesia benar-benar mendapatkan hadiah penalti dari wasit Jumpelida. Pelanggaran dilakukan oleh Sintanaung tadi. Bagaimana Aflas yang sangat cantik. Jelas ya. Jelas penalti. Sangat sembrono pergerakan dari Sintanaung tadi Bung Maruf. Dia ingin menghalau bola sebenarnya, tapi cerdik juga bagaimana posisi atau apa yang bukan dilakukan. Masalah kena kaki atau bukan Bung Maruf, tapi gerakan yang melakukan pelanggaran itu harus pelanggaran. Betul. Tidak menunggu pemain yang terkena bola harus kaki patah dulu Bung Maruf. Tapi bagaimana pergerakan pemain lawan yang melakukan gerakan berbahaya terhadap pemain lawan itu pelanggaran. Dan saya pikir memang itu kecerdikan dari seorang Marcelino ya. Kecerdik sekali Marcelino ya. Dia mengadvantage karena dia mungkin melihat posisi bagaimana ancang-ancang kaki tadi, sehingga dia mengambil kesempatan itu. Dan ini adalah pemain yang berarti dia tahu bagaimana regulasi ketika di dalam kotak penalti. Advantage itu penting, harus diambil. Muhammad Ramadan Sananta nampaknya ingin membuka skor atau memecah telur untuk tampil di SEA Games ini karena belum mencetak gol Bung Maruf. Betul, di laga pertama tidak terlalu berkembang. Moga saja bisa mencetak gol untuk gol yang pertama di SEA Games ini buat Ramadan Sananta. Siap Sananta, lakukan sudah dan masuk gol. Alhamdulillah, Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Lingga, Kabupaten Riau, mencetak gol lewat tendangan penalti, membuat Indonesia menggandakan kemenangan menjadi 2-0 untuk sementara ini di menit ke-30 atas Myanmar, dan semakin membuka peluang Indonesia untuk bisa memimpin klasemen dan tentu saja melaju ke semifinal Bung Maruf. Marhaban ya Ramadan di daftar pencetak gol Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023 dengan sangat tenang, kaki kanan melesakkan bola, tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang Piatu tadi. Bagaimana tadi eksekusi yang sangat tenang, menghilangkan ketegangan yang dialami sepanjang dia diturunkan dan sepanjang dia belum mencetak gol. Ramadan Sananta
pemuda asal Daik Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mencetak gol buat Indonesia lewat tendangan penalti. Sangat baik tadi eksekusinya, sangat tenang di sisi kanan penjaga gawang dari PIPO2 dari Myanmar. Dan ini tentu saja ada cooling break atau intake break untuk pertandingan di babak pertama, Bung Maruf. Iya, sebuah awal yang sangat baik yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Kombinasi mereka mulai berjalan, komposisi strategi bermain juga sangat berjalan dengan cukup bagus sejauh ini. Tapi memang kita tidak juga melepaskan bagaimana Myanmar pressingnya juga memang tidak terlalu berbahaya. Mereka bermain dengan ketakutan, mereka bermain dengan kekhawatiran, mereka bermain adalah bagaimana mereka tidak kalah dengan skor banyak atau mereka hanya sekedar ingin menahan imbang. Tapi justru itu yang membuat para pemain dari Myanmar terlihat ragu-ragu saat melakukan serangan dan memberikan keleluasan para pemain Indonesia melakukan pressure ke daerah pertahanan dan mencetak 2 gol di babak pertama sejauh ini. Ya, memang terlihat bagaimana Myanmar tidak terlalu leluasa dan agak sedikit gamang, Bung Maruf, untuk menghadapi Indonesia. Mereka penuh ragu-ragu. Ya. Apakah berani menekan Indonesia atau benar-benar bermain bertahan? Tapi bermain bertahan malah menjadi malapetaka yang sangat-sangat merugikan buat Myanmar di pertandingan kali ini, Bung Maruf. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Hadi bahwa mereka agak ragu, serba tanggung ya. Mereka melakukan pengawalan ketat juga tidak, tapi mereka menjaga area mereka dengan baik juga tidak tepat karena beberapa kali ada bola rebound yang mengancam mereka. Kemudian ada beberapa kesempatan pemain kita bisa leluasa masuk ke daerah pertahanan dari Myanmar. Kita lihat bagaimana gol yang sangat cantik tadi dari Marcelino Ferdinand, tendangan torpedo langsung menghujam dan menghancurkan jala dari PIPO2. Dengan gol kedua Indonesia, Ramadan Sananta ke sisi kanan penjaga gawang dari Myanmar, buat Indonesia unggul 2-0. Tentu saja kalau kemenangan ini atau keunggulan ini bertahan, Indonesia akan memimpin klasemen sementara di atas Kamboja, tuan rumah SEA Games ke-32 ini, Bung Maruf. ya, dan yang menarik adalah bagaimana peran dari Marcelino memang. Kalau kita lihat ketika di ajang SEA Games tahun lalu, dia menjadi eksekutor penalti. Tapi kali ini di 2 kesempatan penalti, termasuk ketika dia mendapatkan bola langsung hadiah penalti, bukan dia yang mengambil, tapi kemudian Ramadan Sananta yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil penalti. Padahal kalau dia melakukan, maka Marcelino bisa masuk dalam jajaran daftar persaingan untuk top skor sementara di SEA Games. Dan bukan juga kapten ke-11 Rizky Ridho, Bung Maruf. Mungkin agak kapok sedikit atau gimana, Bung Maruf? Agak trauma bisa jadi. Tapi menurut saya itu penting ya. Ini adalah pentingnya kolektivitas tim ya. Dan Ramadan adalah ikon yang diharapkan bisa menjadi pemain yang sangat penting untuk ajang SEA Games kali ini. Dan 1 gol itu diharapkan bisa membuat dia lebih percaya diri. Dan Enzo Myanmar dari bawah, Yayen Pio, Ted Enzo, masih Ted Enzo, Mian Khan langsung ke gawang, mudah saja buat Fernando Ari Sutariyadi, karena memang sangat tidak berbahaya tadi. Tidak jelas tadi umpan ataukah syuting langsung dari pemain Myanmar Tu Mian Khan. Saya mencatat ini tangkapan langsung dari tembakan kali pertama yang dilakukan oleh Fernando ya. Tadi yang pertama adalah tepisan, kemudian yang kedua lebih kepada back pass, dan sekarang baru hanya melakukan tangkapan. Dan Indonesia benar-benar sangat leluasa, Bung Maruf, hingga menit ke-35 ini. Ya, nyaris tidak bekerja terlalu keras ya, kecuali satu dari momen ada serangan balik yang berawal dari tendangan bebas, tapi itu pun berhasil dimentahkan. Selebihnya pertandingan mutlak menjadi milik dari timnas Indonesia. Luar biasa Marcelino Ferdinand dan kontrol yang baik. Kini Arhan Pratama, masih Arhan, masih kotak penalti. Kali ini pemain Myanmar sangat hati-hati untuk mengambil langsung tadi pergerakan dari Arhan. Disapu saja, dicocor saja oleh Muhammad Ferrari dari luar lapangan. Semakin sibuk pelatih dari Myanmar, Michael Veitenbeiner. Ferrari sendiri memang pemain yang cukup punya pengalaman kalau kita bicara pengalaman dia bersama dengan klub ya, di Persija Jakarta. Dia sudah tampil 30 kali, luar biasa. Pernah bermain bersama dengan PS Tira, kemudian terbangnya luar biasa, luar biasa sekali ya, dan dia bahkan menjadi kapten tim memang di timnas U16 ya. Dan itu yang wajar kalau kemudian sekarang dia menjadi starter. Jadi sempat agak kaget saat di laga pertama Ferrari tidak menjadi starter dan justru Dewangga yang menjadi starter. Mungkin secara pengalaman Dewangga lebih pengalaman lebih banyak di level timnas ya, karena Dewangga juga merasakan bersama dengan timnas, dan Coach Indra juga sepertinya cocok dengan gaya main dari Dewangga ya. Tapi beberapa
tahun belakangan memang Dewangga kerap tidak dipanggil oleh Sintayong. Betul. Dan kita tahu kadang Sintayong ketika memanggil pemain bukan hanya persoalan bagaimana penampilan di lapangan juga, tapi di luar lapangan juga menjadi perhatian dari seorang Sintayong. Dan Sintayong sangat tegas ketika pemain dianggap tidak terlalu bagus ketika berada di luar lapangan. Oh, sangat luar biasa apa yang dilakukan Marcelo. Sangat cerdik Bung Maru, sangat cerdas. Betul, dan dia berada di semua lapangan. Dia siap untuk menerima bola. Ini yang membuat pemain lawan juga susah untuk mendeteksi posisi dari Marcelino ya. Hernando Ari, kita berharap dia terus berkembang ya. Dan harus terus bertahan di Eropa. Betul. Muhammad Ferrari, umpan panjang ke kanan, masuk kepada Bagas. Oh, apa yang terjadi? Benturan dua pemain, Bagas dan juga Tumyat Khan. Bagas ini menarik ya. Karnaik. Oh, Bagas menurut saya juga cukup menarik ya, karena kita tahu bagaimana biasanya ada Bagas dan Bagus. Ya. Bagus ke Eropa, tapi saya memang penampilan Bagus sempat mengalami cedera, patah kaki, sehingga sekarang belum kembali dalam perform quarterback dan belum kunjung untuk dipanggil secara resmi untuk berkuat timnas Indonesia di kelompok umur, baik di eranya Indra Safri atau kemudian di eranya Sintayong. Bagas yang memang bermain sangat bagus di kompetisi domestik, pernah menjadi pemain muda terbaik Liga, pernah menjadi pemain terbaik Liga versi Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, juga membuat dia memang layak untuk diberikan kesempatan bermain di posisi fullback kanan. Lempar ke Myanmar. Swantan tadi gagal. Kembali mudah saja buat para pemain Indonesia menguasai bola. Muhammad Ferrari, anak-anak Garuda masih sangat atau cukup tangguh di babak utama ini. Masih Bagas, masih di kotak penalti. Bagas sangat luar biasa. Masuk umpan tadi Witan Sulaiman. Oh, gagal tadi. Dibuang kembali kita lihat oleh Ian Chow So. Namun kembali Indonesia menguasai permainan. Marcelino Ferdinand menumpuk para pemain Myanmar di area pertahanan sendiri. Rizky Ridho, Dewa Mausuna Taufani, Fajar, Bagas, masih Bagas, Fajar Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman ke tengah, sangat baik. Masih Dewangga, ada Rizky Ridho berpindah posisi. Kini kita lihat Muhammad Ferrari, ada Arhan Pratama, masih Arhan di tengah kita lihat Ramadan Sananta shooting. Santik. Sebuah tendangan yang sangat santik walaupun tidak memenuhi sasaran tadi Bung Maru. Iya, sebuah keputusan yang memang membuat Ramadan Sananta sempat meminta maaf ya, karena sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Arhan di posisi fullback kiri, tetapi dia melihat dengan banyak pemain-pemain dari Myanmar yang berada di kotak penalti, dia mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Memasuki menit ke-40, tertinggal 0-2 Myanmar. Lewat gol yang diciptakan Sananta dan juga Marcelino Ferdinand, Pia Tu. Sangat baik tendangan gawang yang tadi mengarah kepada Yen Pyo, namun gagal Yen Pyo. Fajrul Rahman berduel. Cukup pusing nampaknya pelatih Myanmar untuk memakai strategi apa atau taktik apa untuk menghadapi Indonesia. Myanmar ke dalam Indonesia, Bagas Aminuddin, Bagas Kava Arizki, ada Marcelino Ferdinand, masih Bagas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Karnaing terhadap Bagas Kava. Ya, Karnaing bahkan sampai turun ke bawah ya, dia mengawal pergerakan dari Bagas. Memang praktis tidak banyak yang bisa dilakukan di lini depan, jadi dia sampai ke sepertiga pertahanan daerah sendiri. Artinya bahwa hampir seluruh pemain dari Myanmar berada di daerah pertahanan mereka. Nampaknya posisi kaki kiri sehingga harus dilakukan oleh Dewangga untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Myanmar. Sananta, Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman lakukan sudah. Dewa ke kotak penalti. Oh, tidak ada rekan. Berusaha diserobot tadi oleh Fajar, tapi gagal. Kini Bagas Kava yang turun jauh untuk melapis pertahanan Arhan Pratama. Karena dua center back sudah maju, Ferrari dan juga Rizky Ridho.
Kini Arhan Pratama. Benar-benar ball position yang sangat dominan buat Indonesia menghadapi Myanmar. Apakah memang Myanmar agak sedikit keletihan, Bung Maruf? Saya tidak melihat pada posisi itu ya, karena Myanmar juga melakukan pergantian pemain. Ada rotasi, ada 5 pemain yang diganti. Artinya bahwa mereka mungkin tidak dalam situasi memang mengalami kelelahan. Kalau saya lebih melihat ada rasa inferior justru ketika pertandingan sebelum dimulai. Dan instruksinya jelas, tidak usah terlalu main frontal awalnya ke menghadapi timnas Indonesia, tapi lebih mengandalkan serangan balik. Strategi itu kan sempat berjalan, Bu, di 10 menit awal mereka punya Tapi kesempatan. menarik juga dengan sebutan atau kata-kata inferior, Bung Maruf ya, karena di awal-awal pemakaian regulasi umur 23 Indonesia kerap kesulitan menghadapi Myanmar, tapi Betul. beberapa tahun atau 3 pertandingan terakhir di SEA Games Indonesia selalu dominan. Iya, meskipun memang Indonesia dari sisi pertemuan tidak terlalu banyak, tapi bisa dikatakan bahwa Indonesia hampir selalu menjadi tim unggulan dari setiap grup yang mereka berada ya. Nah, sekarang kalkulasinya dengan situasi seperti ini, maka Myanmar bisa jadi mereka berhitung bahwa yang menjadi rivalnya adalah Kamboja, kemudian Filipina dan Timor Leste. Indonesia tidak masuk dalam ranah untuk kemudian harus dikalahkan, tapi bagaimana tidak kalah dengan banyak untuk berhitung ketika nanti menghadapi tim seperti Kamboja dan Filipina. Jadi rasa inferior itu yang membuat mereka mungkin ya main hati-hati, tapi justru itu menjadi petaka buat mereka. Karena dengan situasi tertinggal 2-0-2, mereka tetap bermain dengan agak bertahan. santai ya. Iya. Tidak terlalu ngotot untuk bisa melakukan tekanan balik yang benar-benar bisa membahayakan pertahanan Indonesia. Betul. Agak aneh kan kalau kita menghitung mereka sudah, artinya bahwa mereka sudah tertinggal 0-2, apalagi yang mereka cari selain bagaimana caranya supaya mereka tidak kebobolan lebih banyak lagi dengan situasi seperti ini. Oh, pelanggaran jelas tadi dilakukan terhadap Ramadan Sananta tadi. Selain menarik dua pemain Ted Enso dan juga Ted Miat Khan. Oh, apakah offside? Offside berarti. Kia Pyo Tu arahkan tadi sudah kepada Yein Show, masuk Yein Pyo. Okarnaing, masih Okarnaing, sangat kuat Okarnaing, tapi Dewangga berhasil menghentikan tadi. Yein Pyo sudah ke kotak penalti. Suan Chan, Yein Pyo, hanya tendangan gawang saja buat Indonesia. Sangat sulit tampaknya para pemain Myanmar. Entet Aung tadi gagal juga. Sangat dominan para pemain Indonesia menghadapi Myanmar ini. Marcelino Ferdinand cukup leluasa untuk bergerak dan juga mengancam pertahanan Myanmar. Bagas Kava sangat baik kontrol tadi dari Ramadan Sananta. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar luar biasa. Oh, itu dibiarkan saja. Betul. Tampaknya jangan ngambil tadi Bung Maruf. Karena sebenarnya Sananta sudah bergerak. Iya, dan asisten wasit sudah ancang-ancang kenapa dia Sananta kemudian tidak melihat tanda-tanda itu gitu. Tidak ngobrol gitu. Oh, apakah kartu kuning atau sebuah pelanggaran? Pelanggaran terlebih. Jadi diambil pelanggarannya dari advantage. Tapi Fatur Rahman Fajar Fatur Rahman sangat bagus ya. Luar biasa. Dan dia bukan hanya persoalan power, bukan hanya persoalan kecepatan, cukup cerdik, tapi cerdik juga. Kemauan dribbling dia, kemudian ketika dia menembak pun tidak perlu ancang-ancang terlalu jauh ya. Ya, 4 menit tambahan waktu di babak pertama. Indonesia melawan Myanmar pada grup A. Pertandingan kedua buat kedua kesebelasan pada ajang SEA Games atau cabang olahraga sepak bola di SEA Games ke-32 Kamboja yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh. Stadion yang pernah menjadi saksi bagaimana Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Kamboja di kualifikasi Piala Dunia tahun 97. Saat itu di bawah pelatih Danur Windo. Sebuah hasil tidak disangka-sangka saat itu karena Indonesia ditahan imbang oleh Kamboja. Marcelino Ferdinand langsung di kotak penalti. Arahkan tadi, bukan sebuah handsball. Sangat baik. Gagal Marcelino Ferdinand. Dan dianggap sebuah pelanggaran terhadap Okarnaing. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Marcelino Ferdinand.
Dan dia pun mengaku Bu Maruf. Smooth, tapi ngambilnya enak ya, Iya. Smooth ya, tidak terlalu keras gitu. Tapi pelanggaran. Ambil profesional. Iya, profesional full kalau kata orang. Salah tapi profesional. Ya. Yayin Pyo melakukan kartu kuning tadi. Hasil dihalau oleh Alfian dan Dewangga. Sejauh ini peran Dewangga cukup bagus ya sebagai defense midfielder mungkin ya. karena Myanmar pun Tidak ada di tengah pressure. tidak ada tekanan yang Betul. sangat kuat Bu Maruf. Tapi setidaknya bagaimana dia berperan Ya, untuk bisa sangat baik, memindahkan sangat bola baik. ya. Itu saya pikir juga cukup bagus karena memang salah satu persoalan laga menghadapi Filipina adalah dari tengah tidak ada pemain yang kemudian bisa mendistribusikan Itu sangat bola. terlihat Betul. melawan Filipina. Tadi di awal-awal bagaimana beberapa umpan memang menjadi pemecah sedikit kebutuhan ya di sisi kanan terutama kepada Bagas. Marsuna Ferdinand benar-benar mengacak-ngacak pertahanan dari Myanmar, berada di posisi manapun. Marcelino, Rizky Ridho tadi kepada Tovani, sangat baik Tovani passing dan kontrolnya. Ferrari ya tidak bisa teruji atau ternilai dari Ferrari karena memang tekanan tidak terlalu kuat dari Myanmar Bung Maruf. Betul, hanya satu kali kesempatan tadi Bu. Iya. Ketika sempat lepas tadi tadi sempat punya kesempatan melakukan tembakan Ferrari waktu itu. Sangat baik. Wow, bisa mengolongin. Sangat luar biasa. Cantik sekali Tovani. Sangat cantik Tovani hari ini. Marsuna Ferdinand. Umpan sangat baik. Sananta dari tembok tadi. Kini Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Tunggu dulu Fajar. Langsung umpan kepada Bagas. Angkat Bagas di kotak penalti. Oh, mudah saja buat penjaga gawang Pio itu tadi. Dan memang tidak ada tekanan dari pemain Indonesia. Kini kita lihat Zhou Winten. Masih Zhou Winten. Nang Nam Aung. Masih Nong Nong Su. Zhou Winten kepada Yayin Pyo. Umpan jauh. Kembali salah pengertian di antara para pemain Myanmar. Ya sulit memang kalau Myanmar masih dengan gaya main seperti ini, maka kualitas lini belakang kita juga tidak akan sepenuhnya teruji ya. Dan agak beruntung memang karena Filipina bisa dikatakan cukup bagus memberikan pressure, tapi sekarang Myanmar praktis tidak banyak yang bisa mereka lakukan sepanjang pertandingan. Jangankan mempressure barisan belakang, lini tengah pun tidak mendapatkan tidak ada tekanan. tekanan. Tidak ada tekanan sama sekali. Sangat leluasa, sangat enak para leluasa, pemain tengah Indonesia. Dan wasit Junpei Lida dari Jepang baru saja meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Myanmar pada pertandingan kedua di grup A cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, dan skor 2-0 masih bertahan buat Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Dan